Terima kasih. Eh, Tadi memang apa yang dikatakan sama Mas Reni, kira bisa gimana ya biar orang-orang ini bisa dengernya nyaman, dalam tanda kutip bisa dijual. Ya kan mau enggak mau kan ke arahnya ke situ. Mau nggak mau arahnya ke situ, kalau enggak ya kita nggak mungkin bisa bertahan. Itu saya setuju sekali dengan yang katakan Masnya tadi itu, dan kita memang sedang berusaha ke arah sana dibandingkan yang mungkin yang kemarin-kemarin. Ditambah lagi makanya kita setelah merilis single ini, kita sangat bersyukur ini single yang seharusnya mau kita buang, ternyata malah setelah kita rilis malah kita dapat tawaran manggung hampir nonstop. Minggu kemarin main, minggu depan main lagi. Pokok bulan ini lumayan, sampai luar kota juga ada. Dan juga beberapa media yang kita nggak tahu gimana setelah single ini keluar malah jadi banyak yang menjadikan tajuk berita gitu. Makanya saya setuju sekali dengan yang Bapak yang Mas Jarum katakan tadi. Memang kita harus mulai untuk membuat sesuatu yang mau ndak mau. Kalau kita mau ngikutin ego ya nggak akan. Kalau egonya sesuai dengan pasar itu oke. Tapi kalau nggak sesuai dengan pasar kan susah juga. Makanya saya sangat setuju sekali seperti itu. Siap. Kalau gitu ada yang mau ditambahkan lagi? Mas Femo, ayo. Gak butuh sponsor tapi paling gak ngomong lah. Nggak mau banyak komentar sih, soalnya apa ya, benar kalau event gigs kecil-kecil itu harus dilihat dari luar kota gitu. Misalkan dari Jakarta, kita harus datengin orang dari Jakarta untuk perform. Oh, gitu. harus ada magnetnya ngono ya maksudnya. Harus ada magnetnya. Ya. Jadi nggak banyak komentar soal ini, mungkin nanti suatu saat bakal ngajuin. Berarti rodok nyesel nih gue. Waduh. Ini benar-benar underground konsepnya. Bergerak dalam senyap. Iya. Tapi memungkinkan nggak sih Mas Le, dari Mas Femo sendiri ya? Maksudnya ada satu, kalau saya lihat kan memang ya di MCC pernah ya bikin dari teman-teman komunitas hip hop ya. Tapi mungkin nggak saling mengenal karena memang banyak banget. Ya. Kemarin ada siapa? Mas Pantera Negra. Oh iya. Ya. Datang ke sini kan waktu bulan puasa kemarin itu, terus iki sopo sing main aku gak kenal. Anyar-anyar kabeh kan kayak gitu. Maksudnya tapi talentnya itu banyak gitu loh. Tetapi mungkin memungkinkan enggak sih kalau semisal teman-teman dari skena musisi hip hop ini bikin satu bukan simbol ya, tapi bikin satu movement yang nanti akhirnya bisa mengamplifikasi dari apa sih yang kecil-kecil ini dijadikan satu lah, paling enggak ada sesuatu yang ditunggu. Jadi kalau semisal nih ya mau ngambil contoh dari apa yang coba dilakukan sama Boys Noise, setiap bulan itu harus ada gitu loh. Kan berarti kan ada sesuatu yang harus ditunggu, konsistensi gitu loh. Meskipun kita juga sebenarnya masih bingung iki band sapa maneh sing gelem manggung iki, terus moro budgetnya kandi kan kayak gitu. Tetapi paling enggak konsistensi itu kita usahakan ada, dan itu memberikan dampak awareness ya, sesuatu yang rame, menimbulkan keramaian dulu, akhirnya nanti yang lainnya itu bisa tertarik. Jadi dari komunitas yang lainnya, ya apa ya caranya cek aku iso melok, bukan pertanyaan yang timbul adalah sama aku oleh gitu. Tapi kapan? Sama aku kapan gitu loh. Jadi kan ada perbedaan di situ antara boleh. Kalau boleh ini kan berarti koyo rodok njaluk permisi gitu ya. Tetapi kalau sudah pertanyaan adalah aku kapan? Berarti ini kan sudah merasa ikut ada di dalam bagiannya gitu loh. Jadi mungkin enggak sih kalau memang ada movement yang dari yang menyatukan gitu loh, sampai nanti akhirnya ini bisa jadi satu yang besar, memberikan impact, dan akhirnya pandangan orang itu tertuju ke situ dari teman-teman hip hop. Karena kalau aku lihat kemarin keren-keren banget loh Mas. Aku bahkan sampai
tentang lirik ya, maksudnya kan bahkan sebenarnya kalau kita dalami keresahan wong Malang itu diomongkan di situ semua gitu loh. Jadi dan mungkin itu yang bikin artis-artis talent-talent itu berkembang banyak gitu loh. Tapi kan maksudnya ya itu kalau banyak tapi kecil-kecil kayak gitu kan mau sampai kapan mereka bisa konsisten di jalur itu istiqomah au manggung kok sing nonton mek ndek jero kafe tok kan kayak gitu kan. Maksudnya kalau dari teman-teman itu bisa menyatukan itu di dalam satu kesempatan yang skalanya lebih besar, semangat itu kan nanti pasti akan tetap terjaga. Oh karyaku ternyata diapresiasi oleh sekian gitu loh, diapresiasi oleh orang banyak yang lihat. Karena aku sendiri pribadi mendalami dari kemarin teman-teman komunitas di sini, aku lihat kritik-kritik sosial, terus apa kayak gitu itu lebih ngena gitu loh. Kalau disuarakan lewat karya-karya teman-teman, lewat apa ya hip hop kayak gitu. Piye mas? Karena kemudahan dalam berkarya di hip hop itu yang bikin apa ya susah untuk bikin acara besar gitu. Oh bikin acara kecil aja bisa kok ayo gitu. Awalnya kan kita cuma pengennya ada yang dengerin itu toh. Iya. Awalnya itu. Cuman kan kalau mau diarahin ke untuk yang lebih besar maju kasarannya itu kan harus apa ya? Harus ada yang organisir, terus ngumpulin gitu. Kasihan sebenarnya mereka kecil-kecil itu, maksudnya cuma dari teman ke teman gitu aja. Ini loh, sono gawe yo. Oke, kalau gitu kita coba beri kesempatan untuk audiens. Tadi siapa aja yang angkat tangan mungkin bisa ngasihkan pertanyaan atau unek-unek dari menanggapi apa yang sudah disampaikan sama narasumber ini. Monggo, dari siapa dulu? Dari siapa ini tadi yang angkat tangan? Mbak Jona, monggo Mbak. Mas Rizal, atau siapa ini? Mas Indra. Mang akeh sing takok tapi kok saya gitu pasti kan. Ada yang mau ditanyakan ke teman-teman narasumber? Oke. Selamat malam, Sam FTP, Sam Ngancuk Kru, Mas Oo. Kalau Pak Dodi enggak saya panggil Mas, manggilnya Om aja. Kalau Om kayaknya gampang untuk di. Tapi bukan umum senang. Oh iya benar. izin saya mewakili Mas Arman. Memang kalau kita ngomongin event, big event ataupun apapun yang dicita-citakan di Malang Pak. Kebetulan saya juga musisi receh, musisi UMKM katanya. Jadi dibayar nasi kotak masih oke. Karena belum ada yang, ya kita akhirnya bercermin pada diri kita sendiri. Akhirnya kita bikin movement kecil-kecilan, seperti Boys Noise dibantu oleh Mas Arman. Yang dimana cita-cita kita itu memang sedikit besar Pak. Mungkin banyak yang ngomong, wah mimpi, ya memang. Cuman kita coba lakukan dulu. Kita coba menggandeng beberapa instansi korporasi. Memang tadi yang disampaikan Om Dodi memang betul kalau berbicara marketing, apa yang akan didapatkan suatu korporasi di dalam satu big event, small event, ataupun community. Komunitas tidak ada jarum, mereka bisa melakukan kolektivitas dan itu berjalan dengan baik di Kota Malang. Korporasi tidak ada komunitas itu pun juga berjalan dengan baik. Nah yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menimbulkan trust. Karena trust itu kan bukan di-create Pak Om ya. Karena trust itu kan di-build, dibangun. Maka dari itu kenapa Om Dodi diundang oleh Mas Arman. Kita pengen membangun yang dimana betul. Jadi memang akhirnya nyambung pada lagunya Ngancuk Kru Pak. Yang dimana kita bikin movement gak punya utang, akhirnya punya utang. Jadi harus bayar utang ya, Om Bemo ya, betul. Nah, formula itu yang kita pengen gandeng untuk korporasi, entah itu Jarum, entah itu korporasi yang lain. Karena di sini Om Dodi mau jadi pendengar dan semoga bisa terrealisasi. Mungkinkah semisalkan Jarum ataupun korporasi lain itu
tadi kan Om Dodi bilang, ya kalian harus vokal dulu, kalian harus jadi dulu. Tapi siapa Pak yang ada di balik kita mulai dari kecil? Apakah memungkinkan kalau Jarum itu tidak dibesarkan tapi membesarkan Pak? Membesarkan untuk kita melakukan kolaborasi ekosistem bisnis itu berjalan. Ya memang tadi disampaikan Mas Oo, teman-teman FTP, Ngajak Kru, di Jogja ada Jogja Rokarta, ada Rockin Solo, ada Bali Berisik, ya banyak Bandung Berisik juga, Jakarta. Kalau Jakarta kan memang kiblat Pak ya, karena apapun musiknya mereka berbicara bisnis. Kalau Malang ngeluarin album kepada pengusaha, waduh bowo rek. Kalau pengen sponsor pasti akan melihat satu mata bowo. Banyak juga teman-teman yang bikin rekor label, akhirnya melihatnya yang di bawah naungan record label itu kepada EO ataupun komunitas ataupun movement berjalan, akhirnya tadi yang disampaikan bayarannya larang. Mimpi kita memang pengennya itu semua event ataupun movement itu memberikan kepantasan untuk masalah fee. Karena memang musisi ataupun seniman itu kan berkarya itu memang satu, memang kalau Om Femo tadi bilangnya kita berkarya dulu, itu seniman Pak. Beda dengan musik. Musisi itu kayak misalkan pengamen, itu dibilang seniman bukan, karena dia tidak punya karya. Ada juga pengamen yang punya karya, berarti seniman. Berarti kan dia tergolong dengan musisi. Dia menyanyi untuk mencari uang Pak. Nah, dari situ kan memang kita bisa membedakan, bukan membedakan ya, tapi kita harus memukul rata kalau mereka itu adalah seniman atau musisi yang harus memang kita apresiasi dengan konteks yang sebenarnya. Jadi apakah mungkin Jarum, kira-kira nih Om Dodi, semisalkan kita punya kalau konsep musik, ya apa yang harus didapatkan Jarum? Itu sudah kami lakukan kepada beberapa, kita udah riset dulu Pak, sebelum kita membuat noise talk ataupun voice noise, dan teman-teman itu sudah meriset. Memang agak susah, kenapa kita bikin Mas Arman, Mbak Jona bikin di MCC itu karena kita meminimalisir cost Pak. Karena memang ya dasarnya memang nggak ada uangnya di sini. Dan akhirnya tadi yang saya sampaikan, yang sebelumnya tidak punya utang akhirnya Mas Arman ya punya utang juga. Jadi kami juga punya utang akhirnya. Nah, mitigasi resiko itu yang pengen kita tekan, dan ya kita juga nggak akan menyampaikan kepada musisi yang akan perform di kita, Mas aku beri utang ya Mas dengan bikin voice noise ataupun bikin event movement apapun, karena mereka datang untuk berkarya, untuk menghibur, untuk mempresentasikan musik mereka, bahwa nantinya mereka semisalkan ada yang nonton kan nggak tahu Pak ya, ada promotor, ada korporasi, oh ternyata korporasi ada Boto nih yang Ngajak Kru nih. Karena apa? Karena di dalam korporasinya banyak pegawainya yang mungkin sedikit banyak utang Pak, akhirnya kan jadi motivasi juga. Nah mungkin itu sudut pandang dari kami Pak, Om Dodi ya, jangan Pak ya, kalau Pak takutnya, kalau Bapak pasti harus ngasih uang, kalau Om kan kita dealing dulu. Mungkin itu apakah mungkin bisa Pak ya kita berkolaborasi Jarum, waktu kita saat movement ini besar, musik ini besar, seniman ini besar, tapi mulai dari kita melakukan pengen dari bermimpi dulu nih Pak. Terima kasih Om Dodi. Ya monggo, silakan langsung ditanggapi, keluar duit berapa dari Jarum. Thank you Mas Rizal. Maaf, dengan siapa? Mas Rizal. Rizal. Juga ya Om. Biar adil. Ya, Ponakannya udah kuliah. Iya Rizal, jadi yang saya paparkan di awal itu adalah konsep korporasi pure ya. Jadi artinya corporate itu mayoritas dia sifatnya itu win-win solution. Artinya itu you udah berkembang, kita mau nih, kita gimana nih kerjasama. Tapi untuk membangun dari awal itu tidak semua korporasi bisa melakukan. Tetapi kalau kami masih terbuka hal seperti itu. Masih nego, bisa dinego. Bisa, asalkan duduk bersama, kita bicara masing-masing komitmen, Iya. sambil ngopi,
Ngopinya jangan lupa kopi gajah ya. Karena juga Ini produknya Jarum. hard produknya selling. Jarum juga kopi gajah ya. Rokoknya juga Anda tahulah ya. Nanti kalau nyugui sing rodok masuk akal. Siap. Kayak guyon. Nah, jadi itu memungkinkan. Sekedar info aja. Waktu saya tugas di Sulawesi, saya juga sudah bikin kompilasi, insya Allah 4 kompilasi band-band Sulawesi Album Tenggara. kompilasi Album band-band. kompilasi band-band Sulawesi Tenggara itu sampai 4 edisi gitu ya. Dan saya pindah ke Banyuwangi, saya juga bikin kompilasi, di Jember juga kita juga kerja bareng sama komunitas. Ada band di Jember rock and roll juga, kebetulan dia ada tour beberapa tempat juga kita support. Tapi rekamannya mereka sendiri waktu itu karena udah jadi. Jadi oke. tinggal kita support. Gak bisa reimburse ya? Hah? Gak bisa reimburse. Gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi waktu itu kan karena nggak ada pembicaraan awal tuh. Kan kita nggak ngerti dia kemarin ya apa proses rekamannya gitu ya. Dan untuk di Malang ini ya, saya jujur aja saya juga pengen bangun gitu loh. Artinya ayo kita ini kapan lah kita ini ngobrol sing enak gitu, sing yang apa namanya kita bisa berpikir kemajuan bersama. Ya gak usah direkam kamera ya. Ngobrolnya gak usah direkam. Gak usah direkam, gak usah direkam ya. Nah terus kita ngobrol yang enak, Mas Rizal, teman-teman semua, mungkin siapapun lah. Kita bikin something lah. Ya gak apa-apa, dari kecil dulu aku mau. Ayo kita kerja sama-sama gitu loh. Aku juga anak band. Band-bandan. Iya. Loh saya ini Mas ya, sudah berapa tahun yang lalu pengen gantung gitar sebenarnya. Saya udah pengen kerja aja, pengen ya wis. Ganti posisi maksudnya vokalis gitu. Enggak pengen bermusik gitu loh. Tapi begitu kita bikin event, delok arek-arek gitaran, wah kok pengen maneh gitu kan. Akhirnya ya sempat beli gitar lagi gitu. Sampai akhirnya ya istri juga kebetulan mendukung gitu ya. Iya. Katanya istri saya wis lebih baik band-bandan timbangane Mancing. timbangane karaoke. Akhirnya disupport gitu ya, Nah cuman untuk Malang ini memang kita harus bikin sesuatu. Harus bikin sesuatu. Siap ya kalau dari teman-teman komunitas kira-kira. Ya, kita komunikasi lah. Bapak-bapak, Om, Mas bisa janjian sama saya nggak harus didatangi kok. Wong aku iki yo sereng keluyuran. Tapi keluarin positif mah yo, tutuk ngawur mah keluyuran. Ya ini supaya tahu juga. Gitu. Langsung klarifikasi, positif. Soalnya nek tak sampai no sendiri kan biasanya, iya ini di depan umum ya, direkam lagi ada banyak saksi. Iya, oke. Jadi saya siap Mas Rizal. Kita kapan kita ngobrol, ayolah kita majukan Malang ini. Ya. Saya juga pengen lah Malang ada. Ya saya kan nggak mungkin juga tugas di sini selamanya. Aku juga mungkin bisa pindah dan semua. Tapi ya sedikit ada kenang-kenangan lah. Yuk kita bangun bersama-sama gitu loh. Mau meninggalkan sesuatu di Malang. Iya, ya berkarya bersama gitu ya. Oke. Bersama. Tanpa Mungkin, melihat genre kan Pak maksudnya. dan saya lihat ya sebenarnya ya, kalau saya lihat ya. Aku kan beberapa bikin event-event kecil ya di kafe, ada Rockin Friday kemarin. Itu hari Jumat itu ya memang saya cuman cek pasar aja. Artinya selama ini event mungkin Sabtu gitu ya, kita coba bikin Jumat. Ternyata ya rame gitu loh. Terus banyak juga band-band ini rata-rata hampir semua membawakan karya sendiri. Bagus-bagus. Kemarin saya lihat juga, kok keren-keren ya. Ini kan ya sayang juga sih kalau kita nggak bikin karya yang event yang agak dibicarakan. Ya gak usah muluk-muluk Indonesia lah, Jawa Timur sih ya. Jawa Timur kita bikin agak gempita lah dari Malang ini. Ini tuh bisa. Terus saya juga kan ada beberapa ya teman dekat seperti Mas Toto, aku juga kenal sering komunikasi sama beberapa teman-teman yang lain. Itu sebenarnya Toto Tewel maksudnya? Bisa. Iya. Oke. Nah ini kayak aku dulu pernah bikin event di Banyuwangi, itu eventnya lokal Mas, eventnya kecil. Hanya event festival lokal gitu. Cuman ada semacam kayak memberikan masukan apa itu, waktu itu saya ngundang Mas Ivan sama Mas Sandi, drummernya Pas. Itu gitu-gitu kan menarik sebenarnya gitu ya. Jadi kita bikin apa, mereka nggak main, ya cuman sekedar memberikan feedback. Tapi kan mereka ya yang lebih senior kan dari kita tentunya ya semestinya kan kita dengarkan gitu kan. Siap. Ini juga menarik gitu loh. Iya. Ya ayolah kita merapatkan barisan lah.
merapatkan barisan. Saya siap gitu loh. Ya. Siap loh, komitmennya loh. Mumpung saya ono tabungan sidik-sidik. Wah, Enggak salah entek malah tak gaya cara-cara K-pop malah emang. ya nggak ada masalah juga kan sebenarnya. Dan satu lagi ini sekedar info aja bahwa setiap produk itu punya positioning masing-masing. Oke. Itu yang perlu diingat. Hip hop ada, di Jarum diakomodir sama Jarum 76 Mangga. Oh ono mas, tiba ono. Masuk. Ya jadi itu adalah wajah. Itu ada, Jarum Super masuk di ranahnya mas-mas. Kita bermain rock memang. Hip hop ada di Jarum 76 Mangga. 76. Bersamaan dengan skater BMX, kita juga bermain di situ. Nah, jadi Jarum ini lengkap, portfolionya lengkap ya. Jadi Anda main musik apa itu ada semua. Anda mau main jazz ada MLD. Besok sponsori juga Jazz Traffic kita. Sama gitu loh, ada semua. Mau main-main dugem-dugeman ada Purple Bus. LEI's Purple Bus itu mulai DJ Katy Butterfly sukaannya Mas Oo ini juga bisa kita undang gitu ya. Ada semua mas, jadi nggak usah khawatir lah. Di Malang ini Anda bermain genre apa? Ayo kita mainkan gitu kan. Ya cuman Mas Arman ini memang kurang komunikasi sama saya memang mas. Mas Arman kurang komunikasi sama saya gitu loh bang. Mas Arman ini tetua di Malang yang belum pernah ke kantor saya. Mas Oo ini sering dia kantor saya. Mas Arman gengsi, mintanya saya yang datang gitu. Tapi karena saya nggak gengsian, saya datang gitu kan. Katanya sering keliling, nanti ditangin ke kantor. Iya, kan harus saling keliling. Gitu. Waduh, iya jadi merasa bersalah juga. Jadi ada ini ya, ada sebab kenapa kok Jarum ini sampai sekarang kok seret aja tiba-tiba di Kongon Rono. Tak buka ya, kemarin saya kan ada plan ya, ada Iya, plan bikin satu event yang terkonsep gitu. Aku sudah dihubungi sama Mbak Jona kemarin. Oh ya? Ayo mas, kapan kita ngobrolin gitu. Ada ya untuk Jarum Super sih. Ada pengen bikin apa, udah ada title-nya juga. Siap. Ya pengennya ya kita garap bareng-bareng lah. Gitu. Besok di kantor nggak Pak? Besok di kantor nggak? Besok di rumah minggu. Ya, saya rencana itu sebenarnya planning ke Besok kantor ya? itu besok. Oke, ini Mbak Nova mau kasih masukan apa nih Mbak dari ini ada yang mau disampaikan dari Mas Oo nih yang ini Mbak Nova karena Mbak Nova ini juga salah satu figur yang berpengaruh dalam skena musik nggak hanya di Malang ya tapi dari nasional bahkan internasional. Monggo Mbak Nova. Mbak Nova stay di Malang sekarang, tinggal di Malang. KTP-nya. KTP-nya. Lu sekarang di mana? Nanti kita obrolkan kalau yang bagian itu ya. Ya yang pertama terima kasih buat teman-teman yang sudah menginisiasi perbincangan ini. Aku pikir secara rutin terjadi akan bisa menciptakan sebuah perubahan yang baik kalau kita obrolkan terus. Apalagi ada rekam jejaknya dan bisa menjadi daftar tuntutan-tuntutan baik untuk ekosistem musik yang lebih baik juga. Gitu ya. Saya kalau boleh cerita sedikit sih sama Mas Oo dulu, Bemo juga pernah menyaksikan dulu saya di komunitas hip hop dan pernah menyaksikan juga ketika semua genre underground berkumpul termasuk hip hop juga dalam satu acara yang cukup guyup gitu. Tapi ya memang dinamika membuat sebuah perubahan yang tidak bisa dijelaskan dalam kurun waktu beberapa menit saja. Cuma saya ada mimpi yang sama juga jika suatu saat itu bisa terjadi lagi gitu. Nah, ada mungkin satu masukan kalau mau mengumpulkan stakeholders dalam talk seperti ini, sebaiknya stakeholders yang paling penting juga dilibatkan, yaitu pemerintah kota yang memiliki tempat ini. Karena saya juga yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya tempat ini, itu salah satu tuntutan saya di tahun 2016
pada saat kita membuat sebuah FGD. Apa yang dibutuhkan Malang sebetulnya yaitu ruang. Ini bukan ruang yang mumpuni menurut standar yang saya ingin lihat, tapi sudah terjadi dan ada, maka ya kita jaga bersama dan kembangkan bersama supaya bisa difungsikan lebih bagus lagi gitu. Lalu ya yang kedua, ya aku tadi bicara tentang bagaimana ini supaya bisa gerakan yang dilakukan sama MCC sampai hari ini saya nilai masih kurang berkelanjutan. Jadi ada hal-hal yang kita harus kerjakan bersama supaya ini bisa sustain ya. Jadi enggak hanya menjadi ruang ekspresi saja, tapi gerakannya bisa panjang dan lama dan juga terbuka antar komunitas supaya kalau saya bilang sih peningkatan kapasitas masing-masing personilnya juga dibutuhkan. Bagaimana kita bisa kerja secara kolektif dan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu secara kolektif juga gitu. Terus kalau buat Vemo yang saya sudah lihat ini adik-adikanku termasuk sakjane, tapi ya apa maneh ngono. Kita tahu ya apa yang terjadi di skena hip hop Malang dan juga tidak bisa diceritakan terlalu detail juga ya. Tapi aku cuma mau ngasih kamu formula bagaimana proposalmu nanti biar bisa tembus ke Jarum ya. Ya. Mainkan dua hal kalau di hip hop Malang. Karena kita nggak bisa memungkiri hip hop Malang itu karena kita standarnya adalah hip hop Amerika, maka kita geng-gengan ya. Dan itu biasa, tapi itu bisa dimainkan Vemo. Jadi mainkan dua hal di dalam hip hop. Yang satu kolektivitasnya, yang satu rasa kompetisinya. Kalau kamu bisa mainkan dua hal ini dalam satu acara, bismillah sukses acaramu. Kelompok no wong kene, aku dulu yang mengumpulkan 300 lebih orang hip hop di Malang. Bersama di satu tempat masih geng-gengan. Jadi aku tahu bahwa itu bisa terjadi lagi. Pokoknya iso memainkan dua hal iku mau. Ya, oke ya. Aja kalau omonganmu, Pe. Ya itu aja, ini bagus acaranya. Ono sponsor langsung ditembaki yo. Style Malang banget. Tapi ya kita jaga hubungan antar komunitas dan skena supaya bisa melihat kayak dulu kumpul di satu tempat di acara yang besar dan sama-sama merayakan Malang iki gudange wong kreatif. Tapi kita belum memecahkan satu misteri di Malang. Kenapa lek pancet di Malang kene gak iso gede? Nah, iki pertanyaan yang kita bisa segera pecahkan bersama-sama gitu. Oke? Terima kasih dari Mbak Nova, sangat-sangat insightful karena sudah lama berkiprah. Jadi mungkin setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mbak Nova ini sudah melewati banyak masa, jadi wisdom yang mungkin bulan depan duduk di sini Mbak, kita ngobrol soal ini lagi, mau nggak? Oh sudah berlayar. Ya, tapi ya insya Allah ini semua informasinya nanti wisdom ini bisa bisa dijadikan salah satu referensi atau masukan untuk industri musik di Kota Malang secara khusus dan industri ekonomi kreatif secara keseluruhan di Kota Malang ya. Ada lagi mungkin dari yang lain kalau memang sudah tidak ada atau mungkin ada saran, masukan, nanti ini akan tayang di channel YouTube-nya MCC di program Boys Noise, di program podcast Boys Noise. Jadi nanti teman-teman bisa diputar ulang
nanti juga monggo kalau ada masukan, saran, karena ini memang noise talk yang pertama dan kena mental ini tadi sebenarnya dapat kritikan dari Pak Dodi, bikin di Jember nih pojok gunung sing teko atusan, ini bikin di tengah kota yang datang ribuan. Apa-apa, kan proses. Proses. Kualitas over kuantitas, kayak gitu ya. Jadi ada yang mau ditambahkan mungkin dari teman-teman, saya minta closing statement dulu dari yang sudah pegang mic lah, dari Pak Dodi dulu. Closing statementnya apa nih Pak? Apa yang Kalau bisa saya sih ngelanjutkan yang tadi kita sepakati, ya mari kita bergerak untuk Malang ini supaya sponsor senang, komunitas senang, band senang, promotor senang. Sama-sama senang semua. senang semuanya. Mengutip dari kalimat John F. Kennedy kalau nggak salah, kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Sendirian. Tapi Kalau kalau mau kamu jauh, pengen berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Oke? Kita pengen jauh kan? Oke, kita berjalan bersama. luar biasa. Makasih. Dari Mas Oo, apa nih closing statement dari Mas Oo? Kalau dari saya sendiri selaku connecting, Agregator, penjahit. Ayah sih penjahit ya. Lebih ya kembali lagi kita saling berhubungan itu yang penting Mas. Komunikasi. Yes, ojo ndelok kon bagian apa. Yang penting katakanlah ini ada pihak band, pihak promote, saya sebagai EO lah, ada Pak Dodi sponsor. Ayo kita mencoba untuk berkolaborasi. Kolab itu yang paling penting di situ. Nah, komunikasi kolab itu di Malang sekarang kurang lah. Saya ngelihatnya berjalan sendiri-sendiri. Nah, untuk menjadi kita ketemu, dari ini bahasa ini Pak Dodi, ngopi, jagong bareng itu kan memang dibutuhkan pengorbanan. Ya. Butuh niat, energi besar. Lapo sih jagong tok kan hasilnya, mulai-mulai gue cerita tok. Nah, bahasanya kan banyak kan gitu. Nah, itu awali dengan jagong ngopi dhisik, kolaborasi, ide-idenya dituangkan, ayo kita jalankan tugasnya masing-masing. Mungkin itu Mas. Siap, tepuk tangan untuk Mas O. Monggo, dari Mas Vemo dulu, ngancuk kru. Apa closing statement atau unek-unek terakhir yang mau enggak terakhir, di saat ini terakhir mau disampaikan? Enggak ada unek-unek Mas, semua wis plong. Wis plong. Cuma satu, nanti minta izin, minta nomor HP-nya. Jauh, ayo, monggo Mas. Ya, terima kasih sekali lagi buat MCC karena kita setelah sekian lama sempat vakum main, puasa main, kita pertama di sini. Terima Voice kasih Noise banyak. pertama kemarin ya. Ya, kalau soal dengan Masnya, saya tidak terlalu khawatir karena tukang brandingnya Jarum, Mas Eko Mata kebetulan ngeband sama saya. Orang dalam, amen. Wis ordal. Siap. Monggo, yang lain dari FTV, Mas. Kalau saya sih, ya pokoknya saya sebagai musisi tetap semangat dan jangan menyerah. Tetap semangat, luar biasa. Kalau dari saya, untuk band tetap istiqomah berkarya ya. Istiqomah. Iya. Ntar itu nanti diterima atau enggak terima ya tetap aja lah, tetap berkarya lah. Kok pasti ono lah satu orang sing nerima kok. Itu dari semangatmu. Dan itu sudah teruji ya selama berapa tahun FTP ini berjalan. Istiqomah intinya. Perkara manggung gak manggung, yang penting hobi itu dilakoni. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih luar biasa Mas Indra. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Jadi acara ini juga turut didukung meskipun secara orang yang nggak ada, tetapi bangunannya memang disupport oleh pemerintah Kota Malang. Jadi terima kasih untuk Disporapar Kota Malang, lalu juga terima kasih dukungannya dari Diskopindak Kota Malang, dari MCC itu sendiri juga terima kasih, dari Malang Creative Fusion. Terima kasih, ini adalah forum lintas komunitas yang memungkinkan kolaborasi dari bermacam-macam komunitas itu terwujud. Lalu dari sindikat siniar, terima kasih dari N Creator
yang sudah memprovide tenaga dan pikirannya untuk mendukung kegiatan kali ini. Lalu dari Jarum, of course, terima kasih dari Pak Dodi. Ditunggu nanti kontaknya kita share. Lalu dari Namski Production, thank you Namski. Dan juga dari semua narasumber mas-mas yang keren ini, senior-senior yang berkiprah, stakeholder industri musik. Dan juga dari kalian nawak kreatif semua yang hadir di hall saat ini dan juga yang nonton di YouTube seperti itu. Jadi jangan lupa untuk like, share, and comment. Dan subscribe juga dan juga beri masukan kalian untuk keberlangsungan acara ini. Masukan, respon, saran, dan kritik itu sangat-sangat kita tunggu. Dan sekali lagi, jika ingin tergabung dalam kolektif ini, nggak usah sungkan. Jadi jangan tanya, Mas aku oleh ha? Enggak, tapi Mas aku kapan bisa bergabung? Baik itu dengan Voice Noise, dengan Noise Talk, atau acara-acara yang lainnya yang ada di MCC maupun diinisiasi oleh teman-teman komunitas lainnya. Jadi kita di sini tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri, teman-teman. Seperti tadi kata Pak Dodi, kalau ingin berjalan jauh, if you want to walk far, go together. Jadi harus berkolaborasi. Makanya di MCC itu kita punya tagline, mas-mas. Jadi nanti kita, kalau saya ngomong mau kolaborasi, jawabnya bisa di MCC. Ya bisa sama Jarum lah. Jadi oke, kita coba ya, mungkin mic-nya bisa dipegang satu-satu atau Pak Dodi. Jadi kalau saya jawab, saya bilang mau kolaborasi, bisa di MCC untuk closingnya kayak gitu ya. Oke, kita coba. Mau kolaborasi? Bisa di MCC. Thank you. See you next episode. Bye-bye. Oke, kita foto bersama kalau gitu sekarang untuk dokumentasi. Matur nuwun, Mas Oo, Pak Dodi, Mas, thank you banget. Suwun Mas Yo, Pak Sam, matur nuwun sangat.